yang sehat. Tapi kalau di antara adik-adik juga ada yang sakit, jangan bersedih, tetap selalu berdoa, minta Tuhan Yesus sembuhkan. Dan jangan lupa minum obat yang dikasih mama sama papa ya, supaya adik-adik lekas sembuh. Nah, adik-adik semua sudah pada mandi belum? Ayo, sudah sarapan belum? Ayo, udah semua kan pastikan? Kakak yakin adik-adik semua sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah bersiap untuk ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami hari ini. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian dari kitab Mazmur 148 ayat 4-6. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Broli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Berkati mereka, berikan Roh Kudus di dalam hati kecil mereka, kiranya mereka bisa duduk, diam, dan tenang untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan.
Berkati Kak Rina yang akan membawakan cerita tentangmu. Kiranya Kak Rina Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar apa yang disampaikan Kak Rina sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Imamat 25 ayat 1-7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah kitab Injil pada hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang udah sarapan tadi sebelum ikut ibadah hari ini? Angkat tangannya. Tadi kalian makan pakai apa ya? Mungkin ada adik-adik yang menjawab makan nasi goreng kak, atau makan bubur, atau juga dengan sereal. Nah, adik-adik tahu tidak makanan yang kita makan tadi asalnya dari mana ya? Iya, dari tanaman dan tumbuhan yang ditanam oleh Pak Tani dan Bu Tani di atas tanah. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Imamat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berisi aturan-aturan dari Allah untuk bangsa Israel. Pasal yang kita baca barusan merupakan aturan dari Allah yang diberikan ke bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Musa. Allah berkata, ketika nanti bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah, maka bangsa Israel harus melaksanakan aturan tahun Sabat. Apa ya aturan tahun Sabat itu? Adik-adik, untuk dapat bertahan hidup, bangsa Israel bekerja sebagai petani dan juga peladang. Mereka mengolah tanah untuk menghasilkan berbagai macam tanaman dan juga tumbuhan yang nantinya dapat mereka jual. Allah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel boleh menanam apa saja di tanah Kanaan, tetapi pada tahun Sabat, yaitu tahun ke-7, bangsa Israel tidak boleh menanam apapun. Bangsa Israel harus membiarkan tanah tersebut beristirahat. Memangnya perlu ya Kak membiarkan tanah beristirahat? Iya, sangat perlu adik-adik. Coba, manusia saja setelah bekerja seharian harus beristirahat. Nah, adik-adik setelah bermain yang lama pasti butuh istirahat juga kan? Tanah perlu beristirahat agar kandungan baik di dalam tanah bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tetap terjaga dan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang sudah beristirahat bisa memberikan hasil yang maksimal. Tanah memiliki manfaat yang penting bagi semua makhluk hidup, tidak hanya manusia dan tumbuhan, tetapi juga hewan ternak. Ayam, sapi, kambing yang susu dan dagingnya kita makan dan minum juga hidup dari tanah. Tanah adalah sumber kehidupan adik-adik. Coba bayangkan jika tanahnya rusak dan juga tidak subur. Maka kita tidak akan dapat makan nasi, makan sayuran, makan daging, dan juga minum susu seperti yang tadi pagi adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita diingatkan untuk selalu mau menjaga dan juga merawat tanah yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang masih suka cabut-cabut bunga ataupun tanaman di depan rumahnya? Atau siapa di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Membuang sampah tidak di tempatnya, mencabut tanaman sembarangan,
itu bukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Semua perbuatan itu dapat merusak tanah. Adik-adik tahu tidak jika sampah yang kita buang itu memiliki waktu yang lama untuk dapat terurai. Misalnya saja plastik kresek yang bisa hilang dan bercampur dengan tanah setelah 10 hingga 20 tahun. Bahkan ada juga sampah yang harus menunggu 100 tahun untuk bisa terurai. Lama sekali ya adik-adik. Kalau tanahnya banyak sampah, nanti tanahnya bisa rusak, tidak dapat ditanami tumbuhan lagi, dan tidak dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, adik-adik kita harus menjaga dan juga merawat tanah, menjaga dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Tidak boleh buang sampah sembarangan lagi, harus buang sampah di tempatnya. Menjaga dan merawat tanah dan lingkungan yang ada di sekitar kita adalah salah satu bentuk contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik menciptakan tanah yang sangat luas, tanah yang sangat subur untuk dapat kita kelola dan menjadi sumber kehidupan bagi kita. Adik-adik, sekian cerita kakak pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baiklah adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami mau berdoa juga di dalam doa sahabat pada pagi hari ini, di mana adik-adik sudah mendengarkan akan firman-Mu. Bagaimana di dalam kehidupan kami setiap hari yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, memperhatikan tanah, karena tanah itu adalah pemberian-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat memperhatikan tanah itu dengan baik dan mempergunakannya juga sebaik-baiknya. Juga dengan tidak membuang sampah sembarangan ya Bapa. Biarlah anak-anak di sini juga dapat diingatkan oleh kedua orang tuanya supaya membuang sampah baiknya di dalam pada tempatnya sendiri. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik di dalam masa pendidikannya juga. Biarlah Engkau juga bersama-sama dengan adik-adik kami di sini. Walaupun mereka belajar secara Zoom ya Bapak di rumah mereka masing-masing, biarlah orang tua juga dapat mendampingi anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anak dapat belajar juga dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Bapak, di dalam masa pandemi ini biarlah Engkau memberikan kami semua kekuatan dan kesehatan Bapak. Berkati makanan-makanan dan juga berkati minuman yang setiap harinya kami nikmati ya Bapak. Agar itu juga menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami masing-masing. Bapa yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar menjadi persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Bapa berkati kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menjaga lingkungan hidup di sekitar kami. Bapa, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya minggu depan kami bisa bersama-sama lagi beribadah melalui tayangan YouTube GPIB Immanuel. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang berserah dan berseru kepadamu. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.